Shalom saudara sekalian, dimanapun kita berada, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikannya selalu ada dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita kembali melihat kebaikan Tuhan, di mana kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini boleh menolong kita, membentuk setiap kita, agar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berpengharapan teguh hanya di dalam Tuhan. Mari saudara sekalian kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sambut hari ini ya Tuhan sebagai anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, di mana kami kembali memiliki kesempatan untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, melalui firman-Mu kami rindu Engkau boleh meneguhkan iman kami kembali. Engkau boleh menyapa kami, Engkau boleh menghibur kami. Biarlah sungguh dalam kehidupan kami ini, kami senantiasa boleh semakin sempurna serupa Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang senantiasa membentuk kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, tema refleksi Gemah kita hari ini yaitu adalah Tuhan tidak akan mempermalukan kita, yang diambil dari Mazmur 25, namun saya akan membacakannya di ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga melakukan, menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi perasaan kita ketika mungkin pertolongan yang selama ini dinanti-nantikan, yang selama ini dijanji-janjikan, ternyata tidak kunjung datang. Saudara, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tentu ada perasaan marah, tentu ada perasaan kecewa, dan tentunya ada perasaan malu. Saudara sekalian, orang dapat melakukan hal yang demikian. Tetapi bagaimana jika hal ini kita berbicara dalam konteks relasi kita dengan Tuhan? Selama ini dalam kehidupan kita, tentunya hidup yang kita jalani bukanlah hidup yang mulus-mulus saja kalau ada puji Tuhan. Tetapi saya percaya hidup yang kita jalani ini bukanlah hidup yang mulus-mulus saja. Kita mengalami pergumulan, kita mengalami apa yang namanya sebuah masalah dalam kehidupan kita, dan tentunya dalam titik-titik tersebut kita berdoa kepada Tuhan. Kita berharap agar Tuhan dapat menolong setiap kita. Namun pertanyaannya yaitu adalah, apakah saat ini mungkin persoalan yang kita doakan Tuhan sudah jawab? Atau mungkin saat ini kita sudah mengalami kekecewaan, keputusasaan, kemunduran rohani? Saudara sekalian, Raja Daud memikirkan rasa malu di awal Mazmur 25 ini. Ia khawatir Tuhan akan mempermalukannya dengan cara tidak menolongnya. Oleh karena itu, ia memohon kepada Tuhan agar jangan dipermalukan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-2a. Ada dua masalah yang membebani pikirannya. Pertama, dia melihat dosanya. Dan yang kedua, musuh-musuhnya sangat membencinya. Jenis rasa malu yang dipikirkan Raja Daud adalah penolakan Tuhan dan penghinaan publik. Namun ia memiliki pengharapan bahwa semua orang yang menantikan Tuhan takkan dipermalukan. Saudara sekalian, bagaimana Raja Daud menantikan Tuhan? Penantian Raja Daud menyangkut 4 aspek, yaitu adalah ketaatan, pengakuan, ketakutan, dan juga doa. Saudara sekalian, yang pertama, Raja Daud menanti dengan ketaatan. Ia meminta Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepadanya, menuntun dia berjalan dalam kebenaran Tuhan dan mengajari dia. Kita bisa lihat hal itu di ayat 4 dan ayat yang kelima.
Kita tidak bisa berpura-pura menanti Tuhan jika kita tidak mau melakukan apa yang Dia katakan. Perhatikan kata kerja yang dipakai Raja Daud pada bagian ini, yaitu adalah beritahukanlah, ajarkanlah, tuntunlah. Saudara sekalian, inilah hal yang pertama yang dilakukan oleh Raja Daud. Yang kedua yaitu adalah Raja Daud menanti dengan sebuah pengakuan. Mengapa kita membutuhkan Tuhan mengajari kita cara menaati Dia? Tidak bisakah kita membiarkan hati nurani kita menjadi pemandu kehidupan kita? Tidak. Kita tidak dapat menemukan cara untuk menaati Tuhan tanpa bantuan dari Tuhan sendiri. Ada kemungkinan bahwa hati kita sendiri dapat menipu diri kita sendiri karena hati kita sudah teracuni oleh dosa. Oleh sebab itu, hati kita dapat menghasilkan sesuatu hal yang jahat. Termasuk di dalamnya adalah menipu setiap kita. Dosa telah merusak seluruh keberadaan hidup kita. Seandainya Raja Daud membuka lembaran baru dan berusaha agar tidak pernah berbuat dosa lagi, saudara, kita tahu Raja Daud memiliki masa lalu. Tuhan tahu siapa dia dan apa yang telah dilakukannya. Tuhan juga tahu bahwa dia akan tersandung lagi di masa depan. Jadi Raja Daud pada bagian ini dengan rendah hati memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tidak cukup bagi kita untuk berkomitmen menaati Tuhan. Kita perlu di hadapan Tuhan juga mengakui setiap dosa-dosa kita agar senantiasa anugerahnya selalu kita rasakan. Saudara, yang ketiga itu adalah Raja Daud menanti di dalam ketakutan. Saudara, mengapa Raja Daud takut pada Tuhan? Karena di sini jelas kekuatan Tuhan adalah hal yang sangat menakutkan. Rasa takut membawa kita menghormati Tuhan agar kita tidak hidup sembarangan. Kita memiliki Allah yang Maha Kudus yang sangat-sangat membenci dosa. Oleh sebab itu hidup kita harusnya kita hidupi dengan bertanggung jawab, tidak dengan sembarangan. Takut akan Tuhan mendatangkan berkat yang besar. Kita bisa lihat di pasal yang ke-25 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Dan keempat, Raja Daud berdoa kepada Tuhan sekali lagi dan meminta beberapa hal. Apakah Tuhan akan menjawab doanya? Saudara sekalian, Raja Daud berkata, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan dipermalukan. Itu dikatakan di ayat yang ketiga. Tuhan mendengarkan doa umatnya dan Ia akan menjawab kita juga. Jika Anda mempercayai Tuhan, Anda tidak pernah akan dikecewakan. Apakah ada momen dalam hidup kita saat ini kita sedang meragukan Tuhan? Bagaimana setiap kita menangani keraguan tersebut? Apakah kita menangani keraguan tersebut dengan melakukan hal-hal yang menurut kita baik? Kita mengandalkan diri kita sendiri? Atau bahkan secara tidak langsung kita mungkin sudah tidak mempercayai Tuhan. Dan mungkin kita merasa kita lebih tahu daripada Tuhan. Saudara sekalian, apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, percayalah satu hal, bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja. Yang menjadi bagian kita yaitu adalah tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Karena seperti firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh menguatkan dan menghibur kita agar hidup kita senantiasa tetap teguh dan setia kepada Tuhan yang setia, yang menepati janji-janjinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan apabila hari ini kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa setiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan takkan dipermalukan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah sungguh firman Tuhan ini boleh senantiasa kami pegang. Karena apapun yang saat ini menjadi kondisi kami ya Tuhan, mungkin ada sebagian di antara kami yang menanti-nantikan jawaban doa daripada Tuhan, tapi belum mendapatkan jawaban doa tersebut. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sedang berkarya. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau sekalipun tidak akan mempermalukan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita and have a nice day.